Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Cigu FM. Baik Bapak Ibu, sebelum kami melanjutkan video kali ini, silahkan dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Nah Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke dalam video kali ini ya, yang tentunya kita masih membahas terkait informasi-informasi dalam sertifikasi pendidik bagi guru tertentu. Nah Bapak Ibu, di video kali ini kita masih membahas sertifikasi pendidik ya, terkait LMS-nya ya, dimana LMS tersebut Bapak Ibu disajikan 3 modul ya. Yang pertama modul prinsip pengajaran dan asesmen ini umum, kemudian pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga yaitu modul pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah Bapak Ibu, untuk di video kali ini alhamdulillah kita sudah sampai di modul yang terakhir, yaitu pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Langsung saja masuk ke dalamnya Bapak Ibu ya. Baik, di modul pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus, Bapak Ibu disajikan 2 topik ya. Yang pertama keragaman peserta didik, dan yang kedua pendidikan inklusif. Jadi untuk di video kali ini Bapak Ibu kita masih ada di topik yang pertama, yaitu keragaman peserta didik. Nah, di topik pertama ini, keragaman peserta didik, Bapak Ibu masih disajikan beberapa aktivitas yang menggunakan alur merdeka, kemudian ditambah mengerjakan latihan pemahaman dan menuliskan cerita reflektif. Nah, untuk aktivitas-aktivitas yang menggunakan alur merdeka ini Bapak Ibu, kita sudah membahas beberapa di video sebelumnya, seperti alur merdeka yang pertama mulai dari diri. Ini aktivitasnya sudah kami bahas di video sebelumnya. Kemudian alur merdeka yang kedua yaitu eksplorasi konsep. Untuk aktivitasnya ini juga sudah pernah kami bahas di video sebelumnya. Dilanjut aktivitas alur merdeka yang ketiga, ruang kolaborasi, ini juga sudah kami bahas di video sebelumnya. Begitu pula dengan alur merdeka yang keempat, apa pentingnya mengakomodasi keragaman, ini demonstrasi kontekstual, juga sudah kami bahas di video sebelumnya. Dan yang sudah kami bahas sebelumnya juga ada elaborasi pemahaman, yaitu mengapa penting mengakomodasi perbedaan, juga sudah kami bahas di video sebelumnya. Jadi untuk kelima aktivitas alur merdeka ini, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman, ini sudah kami bahas di video sebelumnya. Jadi jika Bapak Ibu tertinggal, bisa melihat di playlist channel YouTube kami dengan judul PPG Guru Tertentu. Nah Bapak Ibu, di video kali ini kita lanjut alur merdeka yang ke-6 ya, yaitu koneksi antar materi ya, dengan aktivitasnya bagaimana mengintegrasikan keragaman peserta didik dengan akomodasi yang layak. Baik, kita masuk ke dalamnya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, di aktivitas alur merdeka koneksi antar materi dengan aktivitasnya bagaimana mengintegrasikan keragaman peserta didik dengan akomodasi yang layak, Bapak Ibu di sini diberikan sebuah tabel ya, diminta untuk mengisi tabel penyesuaian atau kondisi peserta didik. Nah mari kita lihat tabelnya ya. Ya, tabelnya seperti ini Bapak Ibu, ada 7 kondisi peserta didik di mana kita harus melakukan penyesuaian atau memilih akomodasi yang dapat diberikan kepada
peserta didik tersebut agar dapat berpartisipasi dalam pembelajaran. Nah, langsung saja Bapak Ibu ya, kita download untuk format ini agar kita bisa mengerjakannya. Silakan Bapak Ibu bisa klik tautan pada dokumen tugas Bapak Ibu ini untuk mendownloadnya ya. Baik, diarahkan ke halaman download, bentuknya PDF Bapak Ibu ya. Kita download, sepertinya sudah selesai. Kita lihat di laptop kita bagian download ya. Baik, ini sekarang kita rename Bapak Ibu, kita sesuaikan dengan nama yang kita kehendaki ya. Baik, seperti ini kalau kami begitu ya, dihapus angkanya saja yang depan. Baik, ini adalah format yang sudah kita download dari LMS tadi Bapak Ibu ya. Nah, untuk aktivitasnya koneksi antar materi, bagaimana mengintegrasikan keragaman peserta didik dengan akomodasi yang layak. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk membuat sebuah koneksi antar materi dengan mengidentifikasi penyesuaian-penyesuaian dalam pembelajaran, apa yang diperlukan agar semua peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, tentunya Bapak Ibu dengan mengisi tabel 1.3 ini ya, tabel penyesuaian atau akomodasi terhadap kondisi peserta didik. Jadi di sini Bapak Ibu disajikan 7 kondisi peserta didik, yaitu ada kondisi ADHD, yaitu gangguan pemusatan perhatian yang disertai hiperaktif begitu ya, anaknya hiperaktif sekali, susah berkonsentrasi begitu. Kemudian kondisi yang kedua OCD begitu ya. Kemudian kondisi yang ketiga itu dengan bakat kecerdasan istimewa. Yang keempat kondisinya autis. Yang kelima mengalami trauma pelecehan teman sebaya. Kondisi yang keenam itu tunanetra atau disabilitas visual. Dan yang terakhir dengan kondisi miskin absolut. Wow, ada 7 kondisi peserta didik yang luar biasa sekali di sini Bapak Ibu ya. Nah, dengan ketujuh kondisi peserta didik yang istimewa ini, yang luar biasa ini, Bapak Ibu diminta untuk melakukan penyesuaian atau membuat sebuah akomodasi yang dapat diberikan agar peserta didik dengan ketujuh kondisi tersebut dapat berpartisipasi dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu langsung saja kita mulai untuk mengerjakannya ya. Namun terlebih dahulu kita ubah ke dalam Word ya, karena di PDF itu tidak dapat dikerjakan ya, tidak dapat untuk mengetik begitu. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke Google ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti biasa kita ketikkan convert PDF to Word. Nah, kita pilih salah satu aplikasi online-nya. Baik, kita pilih filenya Bapak Ibu ya. Ini tadi filenya. Nah, kita convert Bapak Ibu. Kita tunggu prosesnya, lalu kita download. Baik, sudah selesai Bapak Ibu. Kita buka ya. Nah, ini adalah hasil downloadan kita ya dari konvertan PDF tadi. Nah, jika sudah dalam bentuk Word, sudah bisa kita kerjakan begitu. Kita tinggal memberikan identitas diri terlebih dahulu di paling atas ini. Nah, langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalam referensi yang sudah kami kerjakan begitu, yang semoga saja itu nanti bisa membantu Bapak Ibu ya.
Baik, ini adalah tadi ya sama persis seperti hasil konvertan tadi dari PDF ke Word. Hanya saja di sini kami sudah merekomendasikan memberikan identitas diri terlebih dahulu, kemudian diberikan identitas tugasnya, yaitu pada modul ketiga, alur merdekanya koneksi antar materi. Topik pertama, keragaman peserta didik. Pada aktivitasnya, bagaimana mengintegrasikan keragaman peserta didik dengan akomodasi yang layak. Begitu Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya itu sama persis, tidak ada pengubahan ataupun penambahan ya, kecuali kita menambahkan mengerjakan pada tabel 1.3 penyesuaian atau akomodasi terhadap kondisi peserta didik. Nah, tadi Bapak Ibu disajikan 7 kondisi peserta didik yang luar biasa sekali ya, dengan berbagai kondisi yang berbeda-beda. Nah, kita diminta untuk melakukan penyesuaian atau akomodasi yang tepat begitu ya, agar peserta didik tersebut dapat berpartisipasi dalam pembelajaran. Nah, berikut ini adalah referensi dari kami ya terkait pemberian penyesuaian akomodasi yang cocok untuk beberapa kondisi peserta didik tersebut agar dapat berpartisipasi dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, yang pertama dengan kondisi peserta didik itu ADHD ya, dengan gangguan pemusatan perhatian yang disertai dengan hiperaktif begitu. Yang pertama, menggunakan metode pengajaran yang interaktif dan melibatkan banyak aktivitas fisik begitu ya. Yang kedua, memberikan instruksi yang jelas dan singkat serta memecah tugas menjadi bagian-bagian kecil gitu. Jadi lebih singkat namun jelas, dan tugasnya itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak, tidak terlalu rumit. Kita fokuskan saja di intinya saja begitu. Kemudian kita menyediakan sebuah tempat duduk di area yang minim gangguan. Dan yang terakhir, berikan waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas atau ujian. Jadi khusus untuk anak ADHD ini, kita berikan sebuah tempat duduk yang areanya itu minim gangguan, mungkin dari anak-anak yang lebih suka mengganggu temannya yang lain begitu ya. Nanti kalau ini terganggu malah lebih hiperaktif lagi begitu, karena bakatnya sudah hiperaktif begitu. Nah, kemudian kita berikan spesial waktu tambahan ya dalam pengerjaan tugas tersebut, karena biasanya anak ADHD ini nanti prosesnya itu agak lama Bapak Ibu. Jadi kita perlu memberikan bantuan waktu tambahan ketika mengerjakan tugas ataupun ujian gitu ya, ulangan seperti itu. Lanjut Bapak Ibu, untuk yang kondisi peserta didik yang kedua yaitu OCD atau Obsessive Compulsive Disorder atau gangguan obsesif kompulsif. Nah, biasanya di sini kita bisa memberikan sebuah akomodasi berupa memberikan waktu yang fleksibel dalam menyelesaikan tugas. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari pemicu kecemasan. Kita bisa melibatkan konselor atau psikolog sekolah jika diperlukan begitu ya. Nah, kemudian sediakan waktu atau istirahat yang memungkinkan peserta didik untuk menenangkan diri. Nah, biasanya anak-anak OCD ini itu gangguannya agak lebih kecemas gitu ya, harus sesuai dengan keinginannya. Nah, makanya mungkin kita juga perlu melibatkan seorang konselor atau psikolog sekolah kalau ada ya, dan juga kalau diperlukan begitu. Kalau misalkan tahapnya itu sudah tinggi ya untuk peserta didik tersebut begitu.
Lanjut Bapak Ibu, untuk kondisi peserta didik yang ketiga yaitu memiliki bakat kecerdasan yang istimewa. Nah, untuk akomodasi atau penyesuaian yang bisa kita lakukan adalah menyediakan kurikulum yang diperkaya atau dipercepat. Kemudian melibatkan peserta didik dalam proyek atau penelitian yang menantang. Memberikan kesempatan untuk berkolaborasi dengan rekan sebayanya yang memiliki tingkat kemampuan serupa. Lanjut, kita bisa memfasilitasi pengembangan minat dan bakat khusus melalui ekstrakurikuler atau program khusus. Nah, ini yang bisa kita lakukan terkait ketika kita memiliki peserta didik yang memiliki bakat kecerdasan yang istimewa, ya. Luar biasa sekali. Kemudian yang keempat, kondisinya dengan peserta didik yang autis begitu. Kita bisa menggunakan visual aid atau alat bantu visual Bapak Ibu untuk mendukung pemahaman mereka. Lanjut, kita bisa menyediakan rutinitas yang konsisten dan terstruktur. Bisa juga memberikan dukungan satu-satu atau one-on-one support, itu juga diperlukan ya. Dan memfasilitasi komunikasi dengan menggunakan perangkat AAC atau Augmentative and Alternative Communication jika diperlukan begitu. Nah, di sini sungguh membutuhkan sebuah penyesuaian atau akomodasi yang luar biasa ya dari kita sebagai seorang pendidik ketika menghadapi anak yang autis begitu. Jadi memang seorang guru perlu memiliki banyak cara ya, atau memiliki banyak kemampuan begitu ketika memiliki peserta didik yang beragam kebutuhannya ya, harus bisa mengcover segalanya kita begitu ya. Luar biasa sekali ya. Nah, yang kelima Bapak Ibu, sebagai peserta didik yang mengalami trauma pelecehan teman sebaya, apa yang bisa kita berikan, akomodasi apa yang sesuai begitu ya. Kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, kemudian bisa menyediakan konseling atau dukungan psikologis ya, dan menghindari konfrontasi atau situasi yang dapat memicu stres atau trauma begitu. Dan bisa juga memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kelompok kecil atau individual jika diperlukan. Nah, ini adalah beberapa akomodasi yang bisa ditawarkan kepada peserta didik yang mengalami trauma pelecehan teman sebaya. Nah, lanjut Bapak Ibu, untuk kondisi keenam peserta didik begitu ya, dengan disabilitas visual atau tunanetra. Kita bisa menyediakan bahan ajar dalam format braille atau audio begitu. Kemudian menggunakan teknologi asistif seperti screen reader begitu. Kemudian bisa memberikan waktu tambahan untuk ujian atau tugas yang memerlukan pembacaan, dan memastikan lingkungan kelas itu bebas dari hambatan fisik yang dapat mengganggu mobilitas. Jadi kita bisa mengkondisikan kelas itu yang aman untuk para peserta didik yang tunanetra itu ya, disabilitas visual, agar pergerakannya itu bisa aman dan terbebas dari hambatan gitu. Kita bisa meletakkan tempat-tempat seperti rak buku ataupun meja kursi yang cocok untuk mereka begitu, yang aman untuk anak-anak yang lain, dan juga tidak mengganggu mobilitas dari peserta didik kita yang disabilitas visual. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketujuh Bapak Ibu, dengan peserta didik dengan kondisi miskin absolut ya, kita bisa menyediakan bantuan beasiswa atau dukungan finansial untuk kebutuhan pendidikan. Jadi kita berikan beasiswa atau kita carikan bantuan-bantuan begitu Bapak Ibu ya, yang mungkin bisa dilakukan pihak sekolah. Selanjutnya bisa memberikan akses gratis atau diskon untuk seragam, buku, dan peralatan belajar. Kemudian memberikan sebuah akses ke makanan bergizi melalui program makan siang di sekolah.
serta melibatkan peserta didik dalam program dukungan sosial untuk mengurangi beban ekonomi yang mempengaruhi pembelajaran. Jadi di sini untuk kondisi peserta didik yang miskin absolut begitu ya, pihak sekolah bisa memberikan beberapa bantuan seperti mencarikan beasiswa ataupun bantuan-bantuan begitu ya, ataupun kita bisa memberikan sebuah diskon atau seragam gratis, peralatan sekolah yang gratis atau diskon gitu ya, agar nanti sekiranya tidak membebani orang tua dan tidak mengganggu proses pembelajarannya ya. Anak nanti jadi malas ke sekolah karena malu, tidak mau ke sekolah karena belum membayar ini itu begitu ya. Jadi kita memang perlu memberikan sebuah penyesuaian dan akomodasi yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi peserta didik begitu. Nah, Bapak Ibu, itulah ketujuh penyesuaian akomodasi yang cocok untuk ketujuh kondisi peserta didik ya. Silakan Bapak Ibu bisa menyimak kembali terkait penyesuaian ataupun akomodasi yang dapat diberikan kepada ketujuh kondisi peserta didik tersebut agar dapat berpartisipasi dalam pembelajaran. Baik Bapak Ibu, itulah referensi jawaban untuk aktivitas koneksi antar materi ya. Nah, Bapak Ibu bisa mendukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal notifikasi ketika kami mengupload video-video baru. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk atensi pada video kali ini. Kita bertemu di video selanjutnya. Dan tetap semangat Bapak Ibu, jaga kesehatan, prosesnya tinggal sedikit lagi ya. Jadi harus tetap semangat. Baik Bapak Ibu, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Semangat, 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 semangat.